Tuhan yang selalu ada untuk kami. Kami percaya Tuhan, sehelai rambut yang jatuh dari rambut kami, kalau tanpa seizin-Mu itu tidak akan terjadi. Kami percaya Bapa, pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami yang selalu berharap kepada-Mu. Thank you, Jesus. Haleluya, Bapa. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau begitu indah dan mulia, Tuhan.
hati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya, Jesus. Yes, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya, Yesus. Ku yakin Tuhan
Kita mendengarkan firman Tuhan yang maha pujian. Ku mau tetap cinta, ku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Terlalu banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami, dan kita semua tidak bisa membawa semua kebaikannya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badainya tak menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin Tuhan. Walau terpandang tak menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Aku tetap cinta, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami mengikuti ibadah secara online, kami percaya Tuhan hadir bersama Amin. kami, bersama keluarga kami. Amin. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Urapi kami agar supaya firman yang kami sampaikan benar-benar memberkati kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik.
Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dapat kita membalas kasih Tuhan, dapat kita membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, selain kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang luar biasa buat kita pada saat ini. Yesaya 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayat pertama sampai ayatnya kedua. Di sini firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahku ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Puji Tuhan, saudara. Ayat ini, saudara, cukup jelas ketika kita membaca. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang membuat kita, atau yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah, Alkitab berkata yaitu kejahatan kita. Bahkan yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, adalah segala dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mengampuni. Allah yang selalu datang di dalam kehidupan kita lewat kasih yang luar biasa. Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah bagai kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengampuni segala apa yang kita lakukan, segala dosa, kejahatan yang kita lakukan, maka Alkitab berkata dia adalah setia dan adil, mengampuni dan memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Dan hari-hari ini, saudara, iblis begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dia berusaha membuat kita supaya pemikiran kita adalah hati kita menjauh dari Tuhan. Alkitab katakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Tetapi yang pemisah atau yang membuat Tuhan tidak mendengar adalah segala dosa kita. Nah, disitulah iblis tahu bahwa apa yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika kita berdoa, Alkitab katakan di dalam Yakobus, di situ dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Iblis berusaha kita untuk menjauhkan kita dari segala kebenaran. Menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, menjauhkan kita dari yang namanya doa. Kita sibuk, dia memberikan kesibukan-kesibukan di dalam kehidupan kita agar supaya kita melupakan yang namanya doa. Bahkan saya katakan bahwa ketika kita sudah diberkati, mengalami berkat yang luar biasa, itu kadang-kadang menghambat kita untuk berdoa. Karena dia tahu betapa besar kekuatan doa dalam hidup saudara dan saya.
Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, ada sukacita. Ketika kita berdoa, ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga iblis hari-hari ini berusaha untuk membuat kita sebagai orang percaya melupakan yang namanya doa. Kenapa iblis berusaha? Karena dia tahu. Yang pertama, kalau kita berdoa, mujizat itu nyata dalam hidup kita. Doa membantu kita untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Doa membuat kita mengakui bahwa apa yang kita miliki hari-hari ini adalah semua anugerah Tuhan. Ketika kita tidak berdoa, tentu kita lupa. Kita tidak pernah akan bersyukur kepada Tuhan. Iblis tahu bahwa doa itu memberikan kita kekuatan. Iblis tahu bahwa berdoa mendorong kita untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Iblis tahu bahwa dia tahu bahwa doa itu membantu kita, membuat kita untuk selalu menjaga sikap dan hati kita agar supaya kita tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha menggagalkan kehidupan kita melalui yang namanya doa. Sebab firman Tuhan yang kita baca, ketika kita berdoa, Alkitab katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Alkitab katakan nyawanya saja dia serahkan untuk menebus kita. Apalagi hanya memberkati kehidupan kita. Apalagi hanya menyembuhkan kita. Apalagi hanya menuntun kita. Dan iblis tahu bahwa ketika kita tidak berdoa, kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Karena doa, dia tahu membuat kita fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bagaimana supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita dapat memulihkan keadaan kita bersama dengan Tuhan? Kita harus memiliki iman bahwa segala sesuatu yang kehidupan kita, masa lalu kita, ketika kita berikan kepada Tuhan, ketika kita mengakui, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Dia akan memberikan hidup yang baru, roh yang baru, semangat yang baru. Dia akan menguduskan kita, menyucikan kita. Itu sebabnya ketika kita memberikan segala kehidupan kita kepada Tuhan, tetap fokus, tetap setia, tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengenal Dia, dekat dengan Tuhan, Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Percaya yakin bahwa ketika hidup kita layak di hadapan Tuhan, Alkitab berkata tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Pastikan kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, akui segala dosa kita. Kita bereskan dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Dia adalah setia dan adil, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Tetapi kadangkala iblis menuduh kita. Dari masa lalu kita, iblis berusaha mengingatkan kita dari pikiran kita, menuduh kita, mendakwa kita. Karena memang pekerjaan iblis seperti itu, mendakwa kita. Tetapi ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ingat, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tertarik dalam kehidupanmu saat ini. Seberapa buruknya masa lalumu, Tuhan tidak tertarik. Jika engkau hari ini benar-benar dan sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan. Dia tertarik dengan hidupmu saat ini. Ketika hidupmu hari-hari ini dekat dengan Tuhan, itu yang membuat Allah tertarik dengan hidupmu. Sehingga apapun yang kita doakan, Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap berdoa, tetap setia, tetap semangat, tetap menjaga sikap hati kita, tetap fokus kepada Tuhan, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian kita. Jangan sampai dosa menghambat pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kejahatanmu menghambat untuk Tuhan mengerjakan keselamatan dalam kehidupanmu. Perbaiki sikap kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini kita mengalami fenomena baru yang sangat menakutkan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita, memproteksi kehidupan kita. Karena kita percaya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuat. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu, apapun yang kita hadapi, kita dapat lakukan bersama dengan. Coba kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan dalam hidupmu. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau menjaga hati, menjaga kehidupan kita untuk selalu layak di hadapan Tuhan. Ketika kita tetap fokus, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Dia katakan bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kenapa kita tidak memberikan hidup kita kepada Tuhan? Alkitab katakan serahkanlah segala hidupmu. Roma pasal 12 di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan mau adalah hidup kita. Tuhan mau adalah seluruh kehidupan kita berikan untuk Tuhan. Jangan hanya memberikan harta kita. Jangan hanya memberikan berkat kita yang kita miliki hari-hari ini. Tidak. Tuhan mau hidup kita. Saya percaya ketika hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan memberi yang terbaik. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan fokus, kita akan selalu bersyukur apapun yang kita alami hari-hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang dapat kita jalani. Tidak ada yang dapat kita kerjakan di luar Tuhan. Itu sebabnya kita harus memulihkan kehidupan kita. Memperbaiki sikap kita kepada Tuhan. Agar supaya Tuhan mendengar doa kita. Agar supaya tangan Tuhan mampu meraih kita dan menyelamatkan kita. Kita tidak akan pernah jatuh. Daud berkata, mungkin kita jatuh, sekalipun kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Dan firman Allah pada siang hari ini berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan kita raih dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis mendakwa kita dengan masa lalu kita. Jangan biarkan iblis menuduh kita dengan masa lalu kita, sehingga melemahkan iman kita, membuat kita merasa bahwa aku tidak layak untuk Tuhan, aku tidak layak melayani Tuhan, aku tidak layak memuji Tuhan, aku tidak layak. Ketika kita ada di titik seperti itu, maka kita akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan itu yang menjadi tujuan iblis, untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk menghancurkan sukacita kita, untuk menghancurkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.